Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya memang suka ikan, baik makan ikan maupun pelihara ikan. Kecil dulu suka pelihara, nyari ikan cupang di dalam kelapa yang busuk-busuk di tepi sawah, terus bawa ke rumah. Tapi di laga nggak boleh ketemak, jangan laga ikan, nanti kita dilaga di akhirat. Kemudian sampai sekarang masih pelihara ikan. Ada ikan toman besar sebesar paha, 2 ekor. Ada ikan belida dibawa dari Jambi. Ada ikan arwana. Ya dilihat-lihat, anak-anak pun, Hazik pun ikut suka, Sami pun ikut suka, Sadim pun belum tahu tapi matanya kayaknya suka ikan juga. Maka begitu dengar kabar nanti di Gorontalo kita ketemu ikan, wah penasaran juga gimana ikannya ini. Ternyata ikannya besar sekali, paus, hiu paus, whale shark. Kesan pertama begitu ngelihat ikan ini, langsung yang keluar dari mulut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, spontan saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya baru ingat, ini kan zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Kenapa mesti takut ditelan ikan ini? Ustadz, kata bapak yang meng-guide kami, ini ikan ini hanya makan udang-udang kecil. Ikan yang sebesar itu, saya di atas perahu, saya regangkan tangan, saya bentangkan tangan, masih lebar lagi ikan itu. Badannya sebesar itu tapi makanannya hanya udang-udang kecil. Dia tidak makan ikan besar, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Karena dia nggak ada gigi. Dia hanya sedot ini air, lalu kemudian nanti airnya keluar lagi. Ini ikan-ikan plankton, udang-udang kecil ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya perhatikan dari dekat, ternyata unik, matanya tidak di samping kanan dan samping kiri. Matanya di atas bibir atas bagian depan. Bibir bagian depan atas, ada kanan, ada kiri, ada matanya. Allahu Akbar. Berarti kalau matanya di samping, gimana dia mau lihat udang kecil? Mata tepat di depan bibir, jadi dia ngelihat udang kecil masuk ke mulutnya. Ini ikan dari mana, Pak? Ini bukan daerah sini, dia pendatang di sini, Pak Ustadz. Kok bisa dia nyaman di sini? Ternyata dulu di sini ada pabrik udang, pabrik pengalengan udang. Jadi sampah-sampah udang yang masuk itulah dia makan. Oh, sekarang pabriknya udah tutup, tapi dia tetap nyaman di sini. Kenapa dia nyaman? Ya, analisa saya melihat ternyata pantainya itu hanya dikit saja yang pasir, habis itu palung. Jalan dikit langsung masuk dalam. Dan dia memang kalau nggak dalam, dia tidak bisa mendekat. Kalau pantainya landai, nggak akan mungkin. Ternyata dalam. Dan masyarakat Gorontalo menjaga bersih, bening sekali. Dan yang paling saya yakin, air itu tidak ada merkurinya. Kalau ada pasti sudah lama ikan itu pergi. Apalagi dia dikasih makan, nyaman. Sampai berapa ekor, Pak? Belasan pernah ada di sini, Pak Ustadz. Ikan aja nyaman di Gorontalo ini, apalagi orang. Dan saya ketemu dengan seorang pejabat yang udah keliling 2 tahun di sini, Pak Ustadz. Angka kebahagiaan di Gorontalo ini tinggi.
Kami parkir sepeda motor nggak hilang. Pernah nggak ikan ini tiba-tiba hilang? Pernah Pak Ustadz, nggak muncul. Terus kok datang lagi? Orang Gorontalo istighosah Pak Ustadz, berdoa kepada Allah. Oh, ternyata tidak hanya kebersihan, tidak hanya menjaga alam, tapi juga mereka berdoa sama Allah. Kenapa mereka berdoa? Ya, kalau ikan ini ada, wisatawan datang, rezeki. Ternyata kalau alam kita jaga, alam juga akan membalas. Ikan pun tahu balas budi. Berapalah harga udang kecil? Masya Allah. Begitulah kita hubungan dengan alam. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.